Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo warga pendengar, selamat apapun dan dimanapun kalian berada. Nama saya Fitri. Ini salah satu dari beberapa kiriman rekaman audio saya untuk podcast Do You See What I See. Mohon maaf ya kalau masih belepotan dalam penyampaian ceritanya. Cerita horor ini merupakan pengalaman nyata yang dialami sendiri oleh supir mobil ojek online yang saya dan mas saya pesan di aplikasi online. Kejadiannya di bulan puasa Ramadan pertengahan 2019, Idul Fitri Juni 2019. Ini kejadiannya sebelum pandemi COVID-19 akhir tahun melanda. Berawal dari saya dan mas saya hendak pergi ke salah satu mall terbesar di Jogja. Waktu itu alhamdulillah THR-nya ya sekali-sekali nge-mall lah. Siang itu karena mall pada umumnya biasa buka jam 10 siang, hujan deras, kami malas ribet, macet di jalan. Nyari praktisnya, saya dan mas saya memutuskan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Ya, sesekali menggunakan jasa antar jemput ojek mobil dari aplikasi online. Karena kan kalau mau lebaran biasa ya, orang-orang udah mulai euforianya tuh udah siap-siap hari raya. Kalau di Jawa Timur istilahnya tuh namanya cepak-cepak riayan. Nah, sesuai kesepakatan lokasi penjemputan, begitu pesanan ojol mobil datang, kami disapa bapak sopir paruh baya dengan ramah jawani gitu. Sebut saja Pak Sop. Dan kami salam untuk permisi naik. Sepanjang perjalanan, bapak sopirnya itu sering melihat ke arah kami dari kaca spion tengah dalam mobil. Jujur kami agak risih, lalu bapak itu terlihat gugup. Lalu kami tanya, ada apa, kenapa nggih Pak? Bapak sopir itu seperti bergumam memastikan, oh nggak apa-apa mas mbak, oh beneran orang toh? Beneran orang kok. Nah, kami berdua mendengar itu terus nyengir, jelas kami manusia Pak. Kami akhirnya ngobrol-ngobrol, berkenalan seru dengan Pak Sop. Terus isi ulang top up uang digital itu untuk pembayaran. Rumah dengan mall itu lumayan, sekitar kurang lebih itu 15 km. Ini apalagi hujan deras dan macet. Kami saling berpandangan bingung. Setelah ngobrol-ngobrol seru, ngalor ngidul, mulailah bapak sopir bercerita kalau bukan cuma manusia yang bisa dan punya aplikasi online. Lalu bapak sopir mulai menceritakan kejadian tersebut. Jadi semalam sembari jalan pulang, Pak Sop sekalian ambil order ojol mengantar seorang mbak-mbak ke tempat tujuannya. Mbak-mbak tersebut tuh sendirian, berambut panjang, menggunakan dress. Kebanyakan tuh menunduk, tidak jelas raut wajahnya itu. Hening gitu sepanjang jalan. Setelah sampai tujuan dengan suara pelan, lirih, mbak itu bilang ke bapaknya, ke Pak Sop, Pak muter balik aja,
Jangan lurus soalnya di depan mentok buntu, muter balik aja. Lalu karena tidak begitu familiar dengan lokasi tersebut, maka bapak sopir menuruti instruksi mbak penumpang tadi. Tiba-tiba mbak tadi tuh hilang, entah bagaimana kapan turunnya. Pak Sop kaget kelimpungan. Lalu turun cek sekeliling mobilnya, karena ban mobilnya itu entah kenapa selip. Mana waktu itu sudah tengah malam, takut keluarga Pak Sop cemas nunggu di rumah. Tapi tahu-tahu ada warga datang menepuk pundak Pak Sop. "Pak, mau kemana nggih? Cari siapa toh? Kok masuk kuburan?" Seketika Pak Sop lemas lalu melihat sekeliling area itu kok udah area kuburan. Padahal tadi itu masih jalan kampung biasa. Ada rumah kok. Begitu dilihat lagi bemper belakang mobilnya, Pak Sop mepet pagar batas mau masuk kuburan. Dan memang iya, bannya emang selip, tapi karena terjebak tanah merah kuburan, makanya selip. Setelah ditolong warga, Pak Sop telepon mengabari keluarganya kalau pulang besok pagi, karena perangkat desa, sesepuh dan warga itu udah menyarankan setidaknya pulang menunggu lepas subuh atau menunggu pagi terang. Kata warga desa, memang Pak Sop bukan orang pertama yang nyasar, dalam tanda kutip, masuk ke kompleks kuburan tersebut. Sebelumnya ada juga kejadian membingungkan terjadi. Pernah warga desa mengadakan kerja bakti bersih lingkungan desa, termasuk kuburan dan tanah kebun kosong. Pokoknya semua yang terbengkalai di desa tersebut. Setelah selesai bersih-bersih, waktu isoma istirahat makan sholat, ibu-ibu warga desa sudah menyiapkan konsumsi jajanan pasar dan minuman segar untuk semua orang yang udah berpartisipasi dalam kerja bakti tersebut. Tiba-tiba ada ojol datang membawa puluhan kotak ayam kampung utuh. Kalau di Jawa biasanya ayam ingkung itu bilangnya. Ini puluhan kotak ayam kampung utuh ingkung bakar, itu banyak banget, lengkap senasi-nasinya, sayur, selauk-lauknya, pasangannya ayam bakar tuh. Seperangkat warga desa semua bilang kalau nggak ada yang pesan ini sama sekali. Ini tuh makanan enak dan tergolong mahal, karena ini kan seingkungnya dari kepala lengkap sampai kaki ayam bakar gitu. Apalagi porsinya sebanyak ini, puluhan kotak lengkap. Ini puluhan porsi ini buat sekampung cukup untuk setiap perkakaknya. Ojolnya juga bingung yang nganter, karena hanya mengantarkan amanah pesanan kok, dan semua udah dibayar lunas. Ojolnya juga pun dapat uang tips dari pemesan yang udah dibayar via uang digital itu. Setelah dilihat lagi, dilacak dari HP-nya itu, pemesan nomornya tuh nggak aktif lagi, nggak jelas, dan aplikasi ojolnya itu error. Entah harus senang atau bagaimana, tapi ini menggembirakan sih buat warga sak desa. Akhirnya setelah sesepuh dan perangkat desa berembuk itu seperti berdiskusi, biar tadi puluhan porsi ayam ingkung selauk-lauknya itu, ayam kampung bakar selauk-lauknya itu berkah, halal sama afdol. Warga desa tidak kuasa menolak rezeki, meskipun entah dari mana datangnya. Ini tuh wallahu alam lah, misterius. Setelah diceritakan kisah tersebut,
kami merinding, tapi banyak hikmah sih dalam kisah tersebut. Dan saya itu bingung, makhluk tak kasat mata itu mendapatkan saldo dari mana ya? Apakah di dunia gaib ada mall atau serba juga? Ada transfer server aplikasi gitu antara dunia mereka, dunia gaib gitu versus dunia nyata. Sampailah saya dan mas saya di tempat tujuan mall tadi. Setelah membayar, kami berterima kasih kepada Pak Sob. Oke, sekian cerita horor Pak Sob yang diceritakan kembali oleh saya. Saya pada saat itu pernah meminta izin kalau kisah itu diceritakan ulang, boleh kok. Ya, intinya gimana ya, yang bisa kita petik hikmahnya, semangat bagi kita semua, pejuang rupiah, terus tulang punggung keluarga yang ikhtiar membantu perekonomian keluarga. Saya sangat salut dengan mitra-mitra ojek online maupun ojek konvensional atas dedikasi mereka dalam bekerja keras, halal menghidupi keluarga. Apalagi dalam masa pandemi ini, semoga cepat berakhir. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.